Ya, bukan so tahu atau so bijak untuk memahami perihal kasus yang dialami oleh deportasi Singapura terhadap beliau Ustadz Abdul Somad, tetapi kenapa deportasi ini terlihat menjadi sesuatu yang baru, sedangkan KBRI Indonesia juga melakukan hal yang sama kepada warga asing yang tengah memasuki Indonesia. Eh, tetapi ini menjadi hal yang sangat menghebohkan ketika dialami oleh Ustadz Abdul Somad di dalam perjalanan ke Singapura. Sesampainya di imigrasi UAS tidak diizinkan masuk oleh pihak imigrasi, sedangkan istri dan anak-anaknya diizinkan untuk masuk terlebih dahulu. Ya, akhirnya rombongan UAS pergi meninggalkan kembali karena tidak diizinkan masuk ya. Eh, Kepala Koordinator Fungsi Pensosbud KBRI Singapura, Ratna Lestari, yang membantah deportasi kantor imigrasi Singapura. Saya dalam hal ini, Ratna Lestari, mau meluruskan petugas imigrasi sudah menyatakan bahwa beliau tidak dideportasi, tetapi ditolak izin masuknya ke Singapura karena tidak memenuhi syarat kriteria warga asing untuk ke Singapura. Ya, Ratna menjelaskan peristiwa ini terjadi pada saat UAS sedang memeriksa paspornya di pintu masuk imigrasi di Tanah Merah, Singapura, jadi belum masuk ke Singapura. Ya, mengenai alasan Singapura menolak mengizinkan UAS memasuki wilayahnya, ia pun juga menyebut pihak imigrasi Singapura tidak memberikan penjelasan rinci ya. Ya, makanya juga Ustadz Abdul Somad berusaha untuk membuktikan itu dengan meminta data atau bukti dari kameranya itu untuk ditunjukkan sehingga biar lebih jelas sebenarnya duduk masalahnya itu seperti apa. Ya, jadi peristiwa semacam ini memang kerap kali dilakukan oleh pemerintah Indonesia, sering menolak juga warga asing untuk masuk ke Indonesia dengan beberapa kriteria yang ditentukan oleh pemerintah Indonesia. Jadi hal ini sama kok juga dilakukan oleh pihak imigrasi Singapura. Mereka juga memang punya hak dan wewenang untuk uh, menentukan siapa yang bisa layak atau siapa yang bisa masuk kepada negara mereka. Bahwa jika dianggap tidak memenuhi kriteria untuk masuk ke wilayah mereka, maka mereka bersangkutan berhak untuk menolak itu. Ya, jadi peristiwa ini berbeda dengan upaya deportasi karena pengertian tentang deportasi itu adalah orang yang sudah memasuki sebuah wilayah lalu akhirnya dipulangkan kembali ke negara asalnya. Ya, dalam hal ini perjalanan UAS berusaha memasuki Singapura bersama istri dan anaknya, mereka pun akhirnya mengikuti ya UAS untuk pulang kembali ke Indonesia karena UAS tidak memasuki wilayah Singapura. Tentunya ini masih ada indikasi simpang siur ya perihal ini karena media sosial juga, media online juga mengakui benar itu dideportasi, benar tidak dideportasi. Ya, jadi beberapa media online disarankan supaya jangan mengiring opini atau membuat asumsi-asumsi yang sebenarnya tidak sesuai dengan duduk masalah yang ada di dalam kronologi yang dialami oleh beliau Ustadz Abdul Somad. Ya, jadi mohon untuk jangan menggiring opini, jangan membuat isu-isu yang sebenarnya tidak berkenan untuk didengar oleh Indonesia karena hubungan diplomatik antara Indonesia dan Singapura itu Indonesia membutuhkan Singapura, sedangkan Singapura juga membutuhkan Indonesia. Ya, jadi ya sekian yang bisa saya sampaikan singkat ini. Shalom.